Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon di siang hari ini firman-Mu turun atas kami, setiap kami. Menjamah setiap kami, bahkan seluruh jiwa kami. Agar kami boleh mengerti dan berubah, sehingga penyembahan kami tidak sia-sia, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, terkadang kita mendengar kebenaran itu harus melupakan kepentingan pribadi. Bukan terkadang, seharusnya begitu. Banyak orang ingin mendengar kebenaran itu mencocokkan dengan kepentingan pribadi. Akibatnya ketika mendengar sesuatu yang tidak sesuai keinginannya, ia menolak. Bahkan bisa terjadi malah menyesat-nyesatkan. Ini sudah terjadi di zamannya Tuhan Yesus, bukan hanya hari ini. Manusia yang tidak benar itu pasti menolak kebenaran. Karena rohnya itu roh, bukan roh kebenaran yang ada dalam dirinya. Siang ini coba kita dengan jujur membaca Alkitab dan mengerti maksudnya apa. Ya. Kita itu harus mengerti bahwa pada mulanya Tuhan berjanji sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan berjanji, Kejadian 3 ayat 15. Coba kita baca ya. Ini jangan pernah lupa lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Selama-lamanya jangan pernah lupa lagi. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maksudnya akan datang Mesias di suatu hari di masa depan. Ketika itu. Itulah janji Tuhan satu-satunya dan yang paling penting. Jadi jangan kita itu datang ke gereja, mau ketemu Tuhan, malah pikirannya yang lain. Seringkali orang datang kepada Tuhan mengklaim janji Tuhan. Janji yang mana? Janji membelikan tas Hermes. Janji membelikan rumah mewah. Janji enteng jodoh. Nggak ada itu di Alkitab semuanya. Ya, janji Tuhan yang paling utama itu adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini harus dimengerti. Kejadian 3 ayat 15 ini. Mesias akan datang, akan lahir. Sampai suatu hari kita mengalami penebusan dosa di kayu salib. Itu sebenarnya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, sebelum yang dijanjikan itu datang, Tuhan berikan hukumnya lebih dulu. Yaitu di Gunung Sinai. Hukum Taurat maksudnya. Jadi hukum Taurat ini diberikan terhadap bangsa Israel, bukan terhadap semua manusia. Khusus bangsa Israel. Itu pun sementara, tidak berlaku selama-lamanya. Ya, tidak berlaku selama-lamanya. Diingat baik-baik itu sekitar tahun 1445 sebelum Masehi, bangsa Israel menerima Taurat melalui Musa yang diberikan Tuhan. Nanti ibu-ibu bisa baca kitab Keluaran pasal 19 dan pasal 20. Semuanya dibaca, ya. Nah, Taurat ini diberikan hanya sementara. Coba kita baca yang teliti ya, firman Tuhan. Galatia 3. Galatia pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Gini loh. Pada mulanya manusia kan jatuh dalam dosa.
Lalu Tuhan berjanji, Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, bahwa akan ada Mesias yang datang. Nah, janji yang itu tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Nah, itu maksudnya firman itu tidak bisa dibatalkan. Orang salah mengerti. Coba ibu-ibu konsentrasi sebentar ya. Janji yang mula-mula keselamatan itu tidak bisa dibatalkan oleh Taurat. Karena kemudian Taurat diberikan seolah-olah janji yang dulu bisa dilupakan. Nggak bisa, itu yang paling penting. Taurat itu yang sementara. Gitu loh. Ya, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tidak bisa. Janji kepada Abraham itu, keselamatan itu, tidak bisa dibatalkan oleh Taurat. Nah, 430 tahun setelah janji kepada Abraham, kitab Taurat diberikan. Itu maksudnya ya. Ayat 18. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Bukan. Ya. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Bukan Taurat maksudnya gitu ya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, jadi untuk apa kalau gitu? Dijelaskan di ayat 19 ini. Taurat ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran manusia. Sampai kapan ditambahkan itu? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji itu adalah janji keselamatan yang dari mula-mula itu. Yang kemudian diteruskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, gitu ya. Jadi itu dihayati dulu bahwa Taurat itu diberikan hanya sementara sampai Tuhan Yesus datang. Gitu ya. Itu jelas ya. Kita baca ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Cuma sampai Kristus datang. Setelah itu tidak berlaku. Kenapa begitu? Supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, itu. Ya, itu jelas ya. Coba kita baca lagi Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi, orang Israel. Kalau Taurat hanya untuk Israel. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa itu kegenapan? Kegenapan itu adalah kalau suatu janji digenapi, artinya janji itu sudah selesai, sudah digenapi, sudah dilunasi. Itu maksudnya. Ya. Kalau suatu nubuatan digenapi, artinya nubuatan itu sudah terjadi nih. Sudah, tidak akan ada susulan lagi. Nah, gitu. Sama dengan ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Di dalam bahasa sederhana, sebab Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sudah selesai, Taurat dibayar oleh Tuhan. Selesai, selanjutnya tidak ada Taurat lagi. Gitu. Itu maksudnya. Kita baca lagi Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Coba. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Maksudnya apa itu? Kan ketika itu berlaku hukum makanan tuh. Yang ini halal, yang itu haram. Nah, dikatakan di sini, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai itu. Nggak berlaku lagi itu. Ya. Atau mengenai hari raya. Oh, kamu nggak merayakan hari raya Pondok Daun ya? Hari raya Sukot, hari raya macam-macam. Oh, jangan takut, itu tidak berlaku lagi buat kita. Kalau orang Yahudi masih merayakan ya silakan saja. Tapi kita sudah tidak berlaku. Ya. Atau bulan baru, atau hari Sabat. Nggak penting juga itu, sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena Sabat yang sebenarnya itu Tuhan Yesus.
Tahu dari mana? Ayat 17-nya dibaca. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi jelas ya, jangan ada di antara kita yang hidup menurut hukum Taurat. Banyak orang salah mengerti ketika saya bicara begini. Ya, seolah-olah kalau hukum Taurat dipatahkan lalu kita boleh membunuh, mencuri, berzina. Bukan. Dengerin dulu sampai akhir. Kalau jadi orang itu jangan negatif thinking. Ya, kalau mau hidup kudus jangan negatif thinking. Belajarlah yang benar, yang utuh. Nah, jadi dengan demikian masih banyak ayatnya. Dengan demikian Taurat itu berlaku sejak diberikan sampai kepada Kristus mati di kayu salib. Itu berlakunya masa Taurat. Itu ditegaskan Efesus 2 ayat 15. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Taurat itu hanya untuk Israel. Sehingga di luar Israel dianggap goyim. Nggak bisa masuk ke Bait Allah. Nah, gitu. Nah, makanya Taurat dibatalkan dengan kematian Tuhan. Supaya apa? Supaya kedua pihak, baik Israel maupun non-Israel, bisa menjadi satu di dalam Tuhan. Keselamatan untuk semua umat. Segala kaum di muka bumi. Kan begitu. Nah, mestinya kalau dengar itu sudah jelas sih. Jadi jangan sampai kita hidup menurut hukum Taurat. Sebab kalau kita ngotot masih hidup menurut hukum Taurat, kita menghina Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di kitab suci, kamu lepas dari Kristus. Kalau masih hidup ngotot menurut hukum Taurat. Ya. Galatia 5 ayat 4. Galatia pasal 5 ayat 4. Dengarkan baik-baik. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jangan ada di antara kita yang hidup menurut hukum Taurat. Maksudnya itu. Galatia 2 ayat 21, coba. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau masih hukum Taurat bisa membenarkan, Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Nah, karena Yesus mati di kayu salib, maka selesailah ceritanya hukum Taurat. Artinya apa? Korban bakaran, berbagai macam kurban yang diatur oleh hukum Taurat, berbagai macam hari raya, hari Sabat, bulan baru, apalagi persepuluhan, buah sulung, itu semuanya sudah dibatalkan. Sudah tidak berlaku sejak zamannya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Gak ada. Makanya Bapak Ibu Saudara nggak akan bakal menemukan murid-murid Tuhan Yesus memberikan persepuluhan. Nggak ada. Nggak pernah ada itu. Sudah selesai. Hari ini pun orang Yahudi yang tidak percaya Yesus saja tidak melakukan persepuluhan. Apalagi orang Kristen harusnya tidak lagi. Diganti dengan apa? Disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Bukan hari Sabat kalau berdoa itu. Kalau ibadah itu. Tapi semua hari. Semua hari-harinya Tuhan. Kalau mempersembahkan bukan 10%. Tapi seluruh hidupmu persembahkan untuk Tuhan. Kita tidak bicara hanya uang. Seluruh hidup harus tulus. Mempersembahkan juga harus tulus. Dengan pengertian yang benar. Mendukung pekerjaan Tuhan. Nggak punya, tidak perlu merasa bersalah. Karena persembahan itu harus ikhlas, tulus. Itulah persembahan yang benar. Ya. Apalagi korban bakaran dihentikan, nggak perlu lagi. Yesus korban terakhir. Kan begitu Taurat itu. Ya. Jadi nggak berlaku lagi. Oh, boleh mencuri, Pak. Jangankan mencuri, kamu mengingini aja sudah tidak boleh. Oh, boleh berzina, Pak. Jangankan berzina, kamu melihat perempuan dan mengingininya sudah dianggap berzina.
lebih 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 sempurna hukumnya. Dulu uh, hukum Taurat mengajar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yang berzina harus dirajam. Tapi hukum yang baru, kasihlah musuhmu. Orang berdosa harus dikasih kesempatan untuk bertobat. Jauh lebih hebat, lebih sempurna. Jangan pernah ada di otakmu itu, wah boleh mencuri, boleh ini ya, itu jahat memang. Justru kita harus sempurna, tak bercacat, tak bercela. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan begitu. Ya, ini benar-benar orang salah mengerti ketika saya bicara persepuluhan dibatalkan. Sebab kalau orang memberikan persepuluhan, biasanya ia tidak all out untuk Tuhan. Merasa sudah selesai persembahannya. Salah. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Ini bukan persembahan, itu bukan soal uang. Soal bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Berkenan bagi Tuhan hidup kita. Ada yang ngotot. Kan Yesus sendiri yang berkata, aku datang bukan membatalkan hukum Taurat, meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Nah itu orang nggak mengerti juga itu ketika baca ayat itu. Aku datang bukan untuk meniadakan, itu salah terjemahan. Terjemahan aslinya begini, aku datang bukan untuk merusak Taurat. Ya iya, hukum Taurat Tuhan yang memberikan juga kok. Masa dirusak? Dirusak tuh maksudnya disalah-salahkan dan sebagainya. Enggak. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi itu selesai ya, udah kulakukan semuanya. Nah, selesai itu artinya. Orang nggak mengerti ketika membaca ayat Alkitab karena tidak mengerti bahasa aslinya. Jadi salah mengerti, kan gitu ya. Nah, jadi kalau demikian, jangan sampai kita menghadap Tuhan itu sistem agamawi seperti zamannya Taurat. Oh, kalau aku mempersembahkan ini diberkati Tuhan, ditukar oleh Tuhan. Kalau aku kasih persembahan dibalas Tuhan 100 kali. Nah, itu menyebabkan Tuhan tidak berkenan. Kita harus mulai berubah, penyembahan kita kepada Tuhan harus total, seluruh hidupku untuk Tuhan. Baik aku makan, minum, apapun kulakukan untuk Tuhan. Kalau aku bergaul dengan sesama, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Bergaulah yang benar. Jangan suka gosip, jangan makan sembarangan. Kita harus hidup kudus, ibu-ibu sekalian. Kita harus hidup kudus, berkenan bagi Tuhan. Ini kalau orang mengerti ya, maka orang tidak akan hidup menurut Taurat lagi. Waduh, ibadah nih hari Sabat. Ibadah itu setiap hari, setiap saat. Ibadah itu bukan cuma di gereja. Ibadah itu dalam seluruh hidup kita, Tuhan senang lihatnya. Artinya setiap apa yang kita perbuat, itu menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang sejati. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 kan jelas tuh. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang hidupnya kudus dan berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati, yang benar, yang diterima Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Nah, orang tidak mengerti hal ini. Padahal hidup bagaimana kita hidup tergantung dari itu. Kalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat nggak bisa sempurna. Ya begitu itu. Itu saja tidak dilakukan. Kan banyak yang mengaku aku suku Lewi, berhak menerima persepuluhan. Nah, ngaco begitu. Suku Lewi nggak makan babi, saya kasih tahu. Suku Lewi harus disunat. Suku Lewi tinggalnya di Bait Allah yang bertugas. Ayo. Banyak orang asal mencomot Alkitab. Demi apa? Demi kepentingannya sendiri. Ini melawan firman loh sebenarnya. Saya lihat semua orang begitu ya. Mengerikan. Lepas dari Kristus. Ingat itu, ayat itu. Terserah kalau ada yang mau nganggap enteng ya. Oh ini ayat firman Tuhan kok dianggap enteng. Oh, kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Kalau gitu saya nggak boleh kasih persembahan ya? Boleh, tapi jangan sistem Taurat. Persembahan dengan tulus. Artinya gereja juga tidak boleh mengancam jemaatnya. Belum bayar, terus pulang. Nggak boleh, itu sistem Taurat. Bahkan itu lebih kejam daripada Taurat. Karena banyak yang cerita ke saya, kalau nggak bisa bayar dihitung utang.
Padahal persepuluhan itu bukan ngutang loh. Dari yang ada pendapatan. Nah kalau orang ini nggak dapat pendapatan, nggak bisa bayar, ya bukan membayar, ya nggak usah bayar. Itu sistem Taurat. Zaman sekarang banyak yang lebih kejam, orang nggak bisa bayar, dianggap utang, dicatat. Wah itu lalim itu sebenarnya. Makanya Taurat nggak boleh dipakai, karena gampang disalahgunakan oleh para rohaniwan ini. Yang mengaku rohaniwan, padahal bukan rohani itu. Itu sekuler banget itu, dagang itu. Ya, hati-hati ya. Kita hidup cuma sekali, jangan lepas dari Kristus. Siapapun yang mendengar khotbah ini, jangan lepas dari Kristus. Jangan hidup agamawi menurut Taurat. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu yang benar. Makanya ya, iblis itu sangat licik. Kalau iblis itu ingin menjatuhkan kita supaya lepas dari Kristus, ya itu caranya. Kita digoda soal uang, nanti dalam bentuk yang seolah-olah benar, persepuluhan buah sulung dan sebagainya, nanti ada istilah janji iman dan sebagainya. Itu bukannya, itu memancing doang, mengumpulkan uang. Kecuali memang tulus dari hati ya, mari kita dukung pekerjaan Tuhan, nah itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pakai sistem mengancam-ngancam, memaksa kewajiban, dicatat, diteleponin satu-satu, itu kayak dagang. Saudara. Jangan pernah hidup seperti itu. Lepas dari Kristus. Itu mengerikan loh kalau lepas dari Kristus itu. Untuk apa kita ibadah dan sebagainya kalau akhirnya lepas dari Kristus? Kan nggak ada gunanya ya. Nah, makanya saya berharap firman ini akan mengubah cara pandang kita. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Tapi bukan sistem Taurat. Persepuluhan buah sulung, nggak ada itu. Berikan yang terbaik. Bahkan untuk orang yang berlimpah-limpah hartanya, berikan lebih dari 10%. Tapi untuk yang pas-pasan untuk hidup, nggak usah kasih ke gereja. Untuk yang kekurangan, gerejalah yang harus memberi yang kekurangan. Diakonia. Itu yang benar. Penyembahan kepada Tuhan itu harus benar, kalau nggak diterima oleh Tuhan. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang benar. Jadi bukan sistem agamawi yang di Yerusalem atau yang di Gunung Gerizim ini. Bukan. Tuhan mengajar itu. Hidup kita itu sebenarnya ibadah. Saudara. Ibadah setiap saat. Ibadah itu apa? Bukan ibadah itu doa di gereja. Bukan. Ibadah itu sesuatu yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk Tuhan untuk menyenangkan dia, yang kudus. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau kita bicara, itu pun ibadah kalau bicaranya memberkati sesama. Kalau kita jadi orang tua, itu pun ibadah kalau kita mendidik anak supaya sang anak takut akan Tuhan. Kan begitu? Sebagai suami itu pun ibadah. Kalau suami itu bisa membawa istrinya ke surga. Mengenal Tuhan yang benar. Belajar kebenaran. Sebagai istri itu ibadah. Kalau istri bisa mendukung suaminya agar suaminya dekat Tuhan. Agar suaminya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, teman-teman, bahkan dunia ini. Itu baru ibadah yang benar. Ya, jangan ibadah jadi di format begini begitu pakai aturan-aturan agamawi. Iblis itu sangat licik. Iblis itu mainnya di situ. Supaya orang tidak bisa menyembah Tuhan secara total. Iblis menyuntikkan ide-ide itu tadi. Meskipun diambil dari Alkitab. Iya, persembahan tuh begini, nanti dibalas Tuhan. Nah, itu idenya iblis itu. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, mau minta dibalas sama Tuhan. Itu bukan ibadah namanya. Itu dagang, barter. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, memang selayaknya itu milik Tuhan. Tidak perlu kita minta-minta balikin Tuhan dan sebagainya. Lah di dunia aja lebih dari itu, kalau kita memberi seseorang, boleh nggak kita ingat-ingat terus cerita ke orang-orang? Kan nggak boleh, apalagi diminta balik. Sama Tuhan kok begitu, ya kan? Nah, lagi pula ya, sebenarnya hidup ini peperangan rohani, sebenarnya. Jadi Alkitab berkata bahwa hidup kita ini adalah perlombaan yang diwajibkan.
Perlombaan apa itu? Lomba supaya kita menang. Menang dari apa? Perjuangan menjadi anak Allah. Sebab kalau gagal jadi anak setan. Kalau menang jadi anak Allah. Itulah lomba yang diwajibkan dimaksud oleh kitab Ibrani. Hidup ini satu-satunya kita mau menang perang. Penentuannya adalah waktu kita hidup ini. Nah, iblis seringkali menyerang di saat ini ketika kita hidup sampai kita menutup mata. Dengan berbagai cara yang licik. Disuntikkan ide. Kalau di gereja itu cukup memberi persepuluhan, Tuhan sudah suka. Salah, apalagi suruh minta balik. Disuntikkan ide, kalau ibadah itu cuma di gereja. Salah. Nanti di luar gereja, kelakuannya nipu orang, selingkuh. Salah. Ibadah itu setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis, kalau untung besar, berkati karyawannya. Supaya tidak jadi sandungan. Nanti bosnya, waduh, bos Kristen itu pelit ya ternyata ya. Waduh, itu jadi sandungan. Ya. Harus jadi berkat. Ya, belajarlah saudara, ibadah yang benar. Ibadah yang benar, jangan ibadah agamawi yang cuma di gereja, cuma hari tertentu, cuma soal doa, kebaktian. Bukan, ibadah itu justru seluruh hidup kita. Termasuk bagaimana kita memperlakukan pasangan hidup kita, memperlakukan orang tua kita, anak kita, apapun yang kulakukan berkenan bagi Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ya. Jadi kalau perhatikan baik-baik, serangan iblis itu di situ. Jadi peperangan rohani yang benar itu. Bagaimana kita berjuang dalam perlombaan yang diwajibkan itu menang. Itu peperangan rohani. Bukan pergi ke perempatan-perempatan, nuang-nuang minyak, nuang-nuang apalagi. Air yang didoakan, minyak yang didoakan, ngusir-ngusir setan. Ngapain ngusir setan begitu? Justru setan di pikiran manusia itulah yang harus diusir. Yang cara berpikirnya salah. Manusia banyak yang cara berpikirnya itu salah, tidak sesuai kehendak Tuhan. Itulah peperangan rohaninya, bagaimana kita bisa mengubah melalui pembaharuan akal budi. Roma 12 ayat 2. Berubahlah engkau menurut pembaharuan budimu. Manusia udah nggak bisa berubah kadang-kadang kalau sudah tua, sudah kaya, sudah berkuasa, sudah senior, sudah terkenal. Nggak mau berubah. Setannya itu udah di pikirannya itu. Padahal Alkitab berkata apa? Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Jangan merasa benar terus. Ada orang kalau sudah tua ngomongnya begini, aku nggak mau berubah, kamu yang berubah. Gitu. Waduh, nggak mau berubah. Udah jelas-jelas salah nggak mau berubah. Orang lain yang disuruh mengikuti dia. Ini benar-benar loh. Ini fakta-fakta di lapangan tuh begitu. Ini mengerikan ini. Ya, kalau hidup kita cuma satu kali ya, mau cari apa? Mau cari apa? Iblis tuh berusaha tuh menyuntikkan ide-ide. Kamu sudah selamat. Kan kamu Kristen kan sudah selamat. Nggak usah melakukan apa-apa. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Nggak usah berbuat baik. Itu idenya setan itu disuntikkan ke pikiran. Seolah-olah rohani. Padahal bukan. Ya, hati-hati loh. Saudara-saudara, ibu-ibu, hati-hati. Saya ngeri kalau lihat. Benar. Itu seolah-olah rohani. Kalau ada yang ngajar begitu, oh yang ikut banyak banget lagi. Aduh, ngeri. Hidupnya nggak jadi all out untuk Tuhan. Sudah merasa selamat. Pasif. Tidak all out untuk Tuhan. Gara-gara cuma KTP-nya Kristen aja udah merasa selamat. Padahal perintah Tuhan banyak loh. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bertobatlah kau karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, apalagi banyak. Kamu ikut perlombaan yang diwajibkan. Ya, banyak sekali. Berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Manusia kalau diajar salah, dia jadi pasif hidupnya. Ibarat lampu ya. Saklarnya itu nggak on. Saudara. Imannya itu off.
cuma teori. Nggak nyala lampunya, nggak jadi terang dunia. Padahal perintah Tuhan Yesus adalah jadilah garam, engkaulah terang dunia, garam dunia. Jadilah garam dan terang dunia. Kitalah yang menggarami dunia, kitalah yang menerangi dunia ini. Bagaimana kalau seseorang merasa sudah selamat lalu nggak melakukan apa-apa, mati terangnya, tidak jadi berkat. Saklarnya itu off, masih belum di on. Kalau seseorang saklarnya sudah on, dia mengerti apa yang harus dilakukan selama hidupnya. Dia akan berusaha setiap berdoa, Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan sebelum aku menutup mata. Gitu. Banyak orang kalau berdoa sibuk, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, kaya raya, enteng, jodoh, punya rumah. Kayak orang mabok. Mestinya kita berdoa sama Tuhan itu, Tuhan, aku tidak mau hidupku sia-sia. Tolong ajari aku apa yang harus kulakukan di dalam hidupku ini sebelum aku menutup mata. Soal berkat, nggak usah diomongin karena Tuhan Bapak yang baik. Dia pasti berkati kita. Ya, yang menjadi masalah itu bukan itu. Allah tidak bermasalah, dia baik, Bapak yang baik dan sebagainya. Yang akan memberkati kita. Yang jadi masalah itu kita ini loh, hidupnya menyenangkan Tuhan atau tidak. Makanya kalau berdoa itu bergumul, Tuhan apa yang harus kulakukan dengan keadaanku hari ini. Supaya berkenan, supaya aku beribadah dengan benar, supaya penyembahanku penyembahan yang benar, tidak sia-sia. Kan mestinya begitu, ya. Nah, kalau seseorang mengerti hal ini, maka seolah-olah seperti lampu itu di on gitu. Langsung on dan hidupnya langsung plong, tidak berbeban berat lagi. Karena tidak ingin ini ingin itu lagi. Yang diingini cuma satu, berkenan. Soal di bumi kita butuh uang dan sebagainya, kerja keras saja, belajar yang pintar, kerja keras, usaha, hidup sederhana, jadi berkat bagi sesama. Itulah makna kebenaran hidup ini. Jangan dirubah-rubah, ya. Iblis itu paling paling piawai untuk merayu manusia agar jatuh dalam dosa. Dan itu dipermudah lagi kalau manusianya banyak keinginan, gampang jatuh. Nah, kan begitu. Sebenarnya manusia sudah tahu loh ini, cuman ya itu, bandel. Alkitab berkata begini, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, bayangkan tuh. Bapak Ibu, Saudara, hidup ini perlombaan yang diwajibkan. Ketika kita ikut perlombaan yang diwajibkan ini, banyak saksi yang melihat bagaimana kita hidup. Sebenarnya di sekeliling kita itu ramai sekali banyak saksinya. Coba bayangkan kita punya Bapak kita di surga yang melihat bagaimana kita hidup setiap saat. Kita punya Tuhan Yesus di surga yang melihat juga kita bagaimana kita hidup. Ada banyak malaikat kita di surga. Setiap orang percaya diberikan malaikat di surga. Yang melihat kita hidup hari ini ada Roh Kudus, ada malaikat-malaikat yang menyertai kita, guardian angel, ada malaikat macam-macam yang menyertai kita, ada roh jahat, ada setan. Dan satu lagi yang paling penting, ada banyak orang yang melihat bagaimana kita hidup. Sesama kita maksudnya. Bagaimana kita berani hidup tidak berkenan bagi Tuhan, saksinya begitu banyak, ikut perlombaan. Kalau orang ikut perlombaan, disaksikan banyak orang, pasti dia ngotot, semangat ngotot mau menang. Hari ini banyak orang tidak ngotot untuk menang. Bahkan enjoy, tidak melakukan kehendak Tuhan.
tidak mau hidup kudus, tidak mau jadi berkat bagi sesamanya. Ini loh, yang menyedihkan itu ini. Banyak orang tidak mengerti bahwa dirinya itu sedang ikut perlombaan yang diwajibkan, bahwa kita sedang berperang rohani kita ini. Inilah peperangan rohani, bahwa kita disaksikan banyak saksi. Lah kok berani melakukan hal-hal yang memalukan, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Lah kok berani selingkuh, bohong, nipu sesamanya, pelit, bocor mulut, makan sembarangan, bicara sembarangan, sama anak kejam, sama orang tua kejam, sama istri kasar. Coba bayangkan, banyak saksi loh padahal. Jadi ibarat kita hidup itu disaksikan banyak orang tuh. Semua mata pada tertuju ke kita. Lah kalau kita berani begitu, jangan ya saudara ya. Mulai hari ini, mari kita sadari benar-benar dan dihayati. Di sekelilingku ada banyak saksi. Di surga, di bumi. Bahkan dalam diriku ada roh Allah. Aku nggak berani salah. Bahkan aku mau berusaha menyenangkan Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus. Melalui segala perbuatan nyata untuk menyatakan iman kita yang benar itu. Ya. Nah, setiap Rabu malam kan semalam ya, Rabu malam itu semalam ya. Itu saya kan selalu ada online Bible study. Mestinya kalau orang mengejar ikut perlombaan, ikut itu. Karena penjelasannya lengkap gitu, mengarahkan. Agar kita tidak jatuh dalam dosa, agar kita semangat terus. Orang itu supaya semangat terus, rohnya harus dihangatkan. Harus ada impartasi spirit yang teratur, konsisten. Lama-lama hangat rohnya. Dan dia tidak akan pernah dingin lagi. Sebab kalau cuma suam-suam kuku, ya, tapi nanti dingin lagi. Ingat loh, ya, kebenaran ini hendaknya mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh dingin. Suam-suam kuku juga nggak boleh, harus panas terus. Ikut lomba terus, aku lagi perang rohani. Aku lagi perang nih, secara rohani. Tidak kelihatan sih, secara fisik kelihatannya baik-baik saja. Ya, tapi di hadapan Tuhan bagaimana? Apakah kita sudah berkenan atau belum? Itulah peperangannya. Ada orang yang berkata sama saya nggak bisa Pak, untuk menghindari berbuat dosa. Loh, kok nggak bisa bagaimana sih? Iya, sulit. Nah, yang bilang gampang siapa? Ya, tapi harus berusaha. All out, kerahkan seluruh kekuatan kita. Seluruh waktu kita. Seluruh apa yang ada pada kita. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang benar begitu, saudara. Ya, saya berharap ini sangat jelas. Sebab kalau kita baca Alkitab dari kitab manapun, ayat manapun, akan sama. Akhirnya akan sama. Kita itu harus menang. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa kita harus menang. Barang siapa menang, ya akan kuberi makan dari buah pohon kehidupan. Salah satunya begitu kan? Artinya barang siapa menang dalam perlombaan yang diwajibkan itu, ia hidup kekal bersama Tuhan. Ya. Tipu daya yang dilakukan oleh dunia ini, oleh iblis, itu berbagai macam itu. Kalau di luar gereja ya kita bisa mengerti lah. Tapi kalau di dalam gereja itu pun terjadi. Kebenaran dibonsai, degradasi. Udah yang penting rajin ke gereja masuk surga. Itu sebenarnya dari iblis itu. Kalau ikut Tuhan itu pasti kaya, itu pasti dari iblis sebenarnya. Sebab kalau kebenaran nggak begitu. Kalau ikut Tuhan kau akan damai sejahtera. Mau kaya, mau enggak, relatif kaya itu. Nah, ini plesetan-plesetan itu sebenarnya sama dengan iblis. Cara berpikir iblis. Ya. Seperti iman tanpa perbuatan bisa menyelamatkan, itu pikiran iblis pasti yang disuntikkan ke mereka itu. Kan ada pihak-pihak yang berkata, iman itu nggak perlu perbuatan baik. Perbuatan baik nggak menyelamatkan. Nah, itu pasti dari iblis, suntikan pengertian itu. Karena iman tanpa perbuatan, itu bukan iman.
Itu iman yang mati, iman yang kosong. Tidak selamat orang itu. Iman harus ada faktanya, itu perbuatannya. Nah, jadi peperangan rohani itu dalam banyak hal, baik secara fisik maupun secara mental maupun secara roh. Ya, kerahkan semua yang ada pada kita. Menang, supaya menang. Jangan pernah kalah. Kalau di antara kita ada yang jatuh, bangun lagi. Setiap jatuh, bangun lagi. Jangan menyerah. Begitu. Tapi, jangan dengarkan khotbah yang merusak pikiran. Yang tidak sesuai Alkitab. Percuma nanti. Bukannya percuma, malah rusak cara berpikir. Itulah sebabnya jangan setiap hal diaminkan. Hati-hati. Hidup cuma sekali aja kok nggak mau nurut. Hidup sekali aja kok gampang ditipu oleh setan. Ya. Memang setan nggak tampil dalam wajahnya yang asli. Tampilnya melalui rohaniwan, ngomongnya ayat Alkitab. Tapi pada lain ceritanya. Hati-hati loh itu. Ya. Meskipun mungkin tidak bermaksud begitu, tapi karena ketidakmengertian, menyesatkan banyak orang. Sama saja akibatnya, sesat. Saya percaya siang ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara diberi pencerahan. Nah, dan kita harus ingat, perubahan akal budi dimulai dari pendengaran akan firman yang benar. Kalau mendengarnya salah, gak bakalan terjadi perubahan. Tidak bakalan menjadi hidupnya kudus.